Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat ya. Masih jumpa lagi dengan Mas Bro ya. Jadi hari ini dulur-dulur semua akan mendapatkan informasi karena banyak yang info ke saya. Mas, kenapa sih ketika saya menunggak BPJS Kesehatan, kemudian ketika opname itu ada biaya atau denda ya. Kalau mereka bahasanya denda. Denda yang harus dibayarkan karena itu. Karena ada tunggakan, ada denda yang muncul ketika perawatan rumah sakit. Jadi sebenarnya dulur-dulur ya. Ini nanti di video ini akan saya infokan bahwa hal itu namanya adalah biaya RITL ya, rawat inap tingkat lanjut. Yang muncul karena dua hal ya. Munculnya karena dua hal. Tapi sebelum kita lanjut ya, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ke channelnya Mas Bro. Dan yang sudah matur nuwun ya, selalu mendapatkan informasi yang informatif tentang seputar BPJS Kesehatan. Apa sih RITL itu? RITL itu adalah rawat inap tingkat lanjut ya. Jadi munculnya biaya tambahan ini bagi peserta BPJS Kesehatan terutama yang mandiri ya. Karena RITL tidak berlaku untuk para peserta BPJS PBI maupun yang penerima upah ya. Ataupun yang pemerintah daerahnya bekerjasama dengan BPJS. Itu tidak akan muncul namanya RITL ini ya, biaya RITL. Oh ya dulur, jadi untuk RITL sendiri itu muncul karena ada dua hal ya, tadi sudah sempat saya singgung. Yang pertama adalah karena adanya biaya keterlambatan kita membayar. Jadi saat ini BPJS Kesehatan sudah tidak memberlakukan denda lagi ya, denda terhadap tunggakan yang belum dibayar. Tetapi hanya pokoknya saja. Jadi kalau misalnya kelas 1 kita 150.000, kelas 2 100, kelas 3 35.000. Jadi itu saja dikalikan bulannya berapa nunggaknya. Jadi tidak ada denda lagi ya dulur mulai tahun 2016 ya. Jadi ketika ada tunggakan kemudian kita harus dirawat di rumah sakit, nah itu ada syaratnya lagi dulur. Nah, syarat ini yang nanti akan mengikat kepada RITL tadi. Jadi syaratnya adalah ketika kartu BPJS kita sudah diaktifkan kembali dengan membayar tunggakan yang ada, kemudian dalam tempo kurang dari 45 hari kartu itu digunakan untuk rawat inap, disitulah muncul yang namanya biaya RITL ya, biaya rawat inap tingkat lanjut. Jadi besarannya berapa ya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi memang ada biayanya tapi tidak terlalu besar dulur. Tidak terlalu besar untuk biaya RITL ini ya. Ini semacam apa ya, jadi kita memang harus mematuhi ya prosedur yang sudah ada di BPJS. Kemudian yang kedua adalah karena kita pindah kelas ya, karena kita pindah kelas sejak pandemi ya, sejak pandemi banyak peserta kemudian yang keberatan ya, sejak pandemi kemudian sejak kenaikan iuran keberatan dengan yang iuran modal sekarang ya, 150, 100 dan 35.000. Akhirnya banyak yang dari kelas 1 turun ke kelas 3, kelas 2 turun ke kelas 3 agar selalu mendapatkan perawatannya. Nah, ketika turun kelas itu statusnya adalah tidak bisa langsung digunakan ya dulur. Jadi ketika turun kelas dari kelas 1 ke kelas 3 misalkan tanggal 10 nih. Tanggal 10 kita turun kelas, maka tanggal 1 bulan berikutnya itu baru kelas yang baru akan terhitung ya. Otomatis ada sekitar jeda 20-21 hari ya ke bulan berikutnya. Nah, itu juga sama. Ketika kita turun kelas juga ada aturan yang mengikat, yaitu jika dalam waktu kurun 45 hari kartu tersebut digunakan untuk rawat inap, maka akan muncul biaya RITL tadi ya. Jadi begitu kita ke rumah sakit, boleh kita tetap dilayani sebagai pasien BPJS. Nanti ketika kita menyerahkan kartunya, kemudian dari administrasi rawat inap biasanya menyatakan, Pak ini kartunya ada tunggakan ya, kartunya tidak aktif, mohon dibayar dulu lah. Ketika mohon dibayar dulu,
itu nanti akan ada pemberitahuan lagi. Kalau kita punya JKN Mobile, nanti di JKN Mobile ada memang statusnya ya. Ketika masuk masa tenggang rawat inap 45 hari ini ada ya, ketika kita ada tunggakan atau ketika ada tunggakan yang sudah dibayar. Jadi nanti akan diinfokan juga oleh biaya adminnya. Untuk adminnya mengatakan bahwa ini nanti akan muncul biaya sekitar 5% ya. 5% dari diagnosa awal di rumah sakit. Jadi ketika perawatan rawat inap itu masuknya misalkan karena darah tinggi ya, maka diagnosa awal yang diberikan oleh dokter ya, diagnosa awal itu biayanya berapa ya, nanti tergantung masing-masing dokter, masing-masing rumah sakit ya yang menentukan. Lah itu yang harus kita bayar adalah 5%-nya saja kali jumlah bulan tertunggaknya. Kalau bulan tertunggak itu maksimal 24 bulan ya dulur. Jadi kalau di atas 24 bulan tetap dihitung 24 bulan saja. Jadi itu hitungannya RITL ya. Jadi kita memang ada biaya yang dikenakan ketika sebelum 45 hari kartu BPJS yang awalnya tidak aktif kemudian diaktifkan kembali, ada tenggang 45 hari untuk tidak digunakan di rawat inap. Setelah itu ya biasa saja, kalau sudah melewati 45 hari berarti aktif normal ya. Tidak perlu ada biaya tambahan lagi ketika rawat inap. Itu ya dulur. Jadi besarannya berapa? Tadi sudah sempat tak singgung ya. Tak singgung, jadi besaran biayanya adalah 5% ya. 5% dari biaya diagnosa awal dokter dan rumah sakit dikalikan jumlah bulan tunggakannya ya. Jadi kalau 5 bulan berarti kali 5 bulan itu berapa? 35.000 kali 5 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan dari dulur-dulur semua tentang, Mas kok saya ada dikenai rawat inap ada biaya tambahannya ya. Apakah betul ada yang sampai 30 juta ya? Jadi maksimal untuk RITL ini adalah 30 juta dulur. Dan itu pun juga untuk kasus-kasus yang spesial, enggak seperti hanya sekedar rawat inap ya, enggak. Jadi memang aturannya seperti itu. Jadi apa itu RTL ya? RTL balik lagi saya infokan adalah rawat inap tingkat lanjut, yang ini adalah muncul karena dua hal ya. Adanya tunggakan ya atau iuran yang belum dibayarkan sehingga kartu pada waktu akan digunakan masih belum aktif atau masih aktif tapi aktifnya belum 45 hari ya, jadi itu kena. Dan yang kedua adalah karena pindah kelas perawatan ya. Jadi itu ya dulur, tetap semangat ya, tetap makaryo ya, tetap sehat dulur, jangan lengah ya, karena saat ini banyak varian-varian baru katanya sih ya, katanya, cuman ya semoga semuanya tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa ya dulur, yang belum subscribe segera subscribe agar channel ini segera berkembang. Terima kasih dulur.